kita memberikan sedekah kepada seseorang itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana sedekah ini merupakan penutup dari segala kekurangan amal ibadah kita dan menjadi tameng daripada segala musibah yang telah Allah sediakan kepada kita. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin qalibin wa tasaddaq kullu yawmin bisayyin wa in qal waj'alhu min awwalin nahar fa innal bala yatakhatta shadaqah." Beliau Nabi Muhammad mengatakan, "La tahriqanna minal ma'ruf syai'a." Jangan sesekali kita ini memandang rendah setiap perbuatan baik, meskipun perbuatan yang terkecil, yaitu tersenyumnya kita kepada saudara kita. Kita nggak bisa sedekah, ekonomi kita terbatas, tapi tetap dituntut kebaikan-kebaikan atas diri kita terhadap orang lain, yaitu dengan kita tersenyum kepada mereka. Ini termasuk daripada sedekah, mengembirakan daripada hati umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau bisa, sedekahlah walau cuma 500 rupiah, 1000 rupiah, walaupun cuma sedikit, tetapi istiqomah. Karena yang dituntut di dalam sedekah itu adalah istiqomah. Karena jika seseorang bersedekah, ini inti pembahasannya. Jika seseorang bersedekah tidak menggunakan adab yang baik, tidak menggunakan sopan santun yang baik, ini justru akan menyakiti sang penerimanya. Ada orang datang kepada kita meminta-minta. Jika kita tidak bisa memberi, maka tolaklah dengan senyuman, tolaklah dengan doa, tolaklah dengan yang sangat baik, sehingga tidak menyakiti perasaan orang yang meminta tadi. Ini adapun kita tidak bisa memberikan sedekah. Kalau kita bisa memberikan sedekah, hendaknya jangan merasa kalau kita yang memberi sedekah. Jadi senang wis pilo kanon. Perbuatan yang seperti ini meremehkan seseorang yang meminta kepada kita, itu merupakan satu adab sopan santun yang buruk dan tidak dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi itu senantiasa mengembirakan setiap manusia, tidak pernah membuat susah orang, tidak pernah membuat cemasnya seseorang. Ini umat Nabi Muhammad SAW, dan selalu membuat nyaman setiap orang. Ada orang datang ke rumah kita mau minta bantuan, gak bisa senyum, gak bisa lagi dengan senyum, ya mungkin dengan perkataan yang baik. Tapi saya kira kalau cuma senyum aja, siapa yang gak bisa? Keterlaluan kalau cuma senyum aja gak bisa. Sebab orang yang datang meminta kepada kita, para pengemis itu, yang datang ke tempat kita, masuk rumah kita, kadang kita kasih uang 2000, syukur-syukur bisa kasih lebih. Ketahuilah, orang yang meminta masuk ke rumah kita, dia menginjakkan kakinya di halaman rumah kita, kita berikan sedekah, dia mendoakan, maka di hari itu segala bala musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala keburukan, segala kesusahan rumah tersebut terangkat melalui pijakan-pijakan para pengemis.
Jadi kita harus bersyukur kalau ada orang datang meminta kepada kita, kita terima kasih kepada mereka. Karena bala diambil oleh mereka, karena musibah diambil oleh mereka, dan segala kemudaratan yang akan terjadi hilang karena sebab mereka datang ke rumah kita untuk meminta. Dan berhati-hatilah kepada setiap pengemis, jangan sampai kita tolak, jangan sampai kita punya uang berapa kasih, jangan sampai. Share rahasia ada di situ. Sebagaimana satu riwayat diceritakan, ada seseorang yang kaya raya. Dia kaya raya dalam keadaan makan sama istri, dia berdua sama istrinya lagi makan bareng. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Hak Allah, minta haknya Allah. Saya fakir, nggak bisa makan, sedekah. Dia baru maskan dia. Akhirnya kata sang suami, sudah biar orang kok pekerjaannya minta-minta. Apa nggak bisa kerja? Saya lihat masih muda begitu. Masih muda kok meminta-minta, nggak punya malu. Wahai suamiku, dia mungkin dalam keadaan kepepet. Bagaimana kalau aku ambilkan sedikit dari makanan kita? Nggak usah, biar. Atau aku ambilkan uang yang ada di tempat itu, uang banyak sekali, untuk apa? Nggak usah, biar. Orang seperti itu kasih pelajaran. Oh masih muda begitu, mau minta-minta. Akhirnya beberapa saat kemudian pekerjaannya mulai terganggu. Orang kaya ini pekerjaannya terganggu sampai akhirnya kolab, kritis pekerjaannya, sampai akhirnya ditinggal sama istrinya tadi. Jadi dia suka marah-marah tiap hari, marah istrinya gak kuat, minta cerai, diceraikan sama dia, dan sampai akhirnya dia jadi bambu. Akhirnya beberapa saat kemudian ada orang kaya, beberapa tahun kemudian ada orang yang lagi makan. Ada orang makan. Dia makan, kejadiannya sama seperti yang pertama tadi. Makan. Maka ada orang minta. Hak Allah, saya belum makan beberapa hari. Kata sang suami tadi, wahai istriku, cepat ambilkan uang dan persiapkan makanan yang enak buat dia. Akhirnya dipersiapkan sama istrinya, disiapkan makanan, siapkan duit. Ketika diserahkan, nangis istrinya. Istrinya nangis. Balik masuk ke dalam rumah, ditanya, kenapa kau menangis? Yang minta-minta tadi mantan suamiku. Kok bisa seperti itu? Ya, ketahuilah, dulu yang meminta-minta itu aku. Di balik keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati. Jangan sesekali kita meremehkan orang yang fakir. Jangan sesekali kita meremehkan orang yang tidak punya. Hati-hati. Justru sirnya Allah ada di dalam diri mereka. Sir Allah bil khalqih. Rahasianya Allah ada pada makhluknya. Jangan sesekali kita ini merasa lebih afdal dari makhluknya Allah yang lain. Memang kadang dia di dunia tidak dihiraukan oleh manusia, tapi tatkala dia bersujud kepada Allah, doa dia yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan manusia dia tak ada harganya, diremehkan. Di hadapan manusia dia dikucilkan, diganggu, kadang-kadang dicemooh, dihina. Tapi ketahuilah sir terbesar ada di dalam diri mereka. Belum tentu orang yang dicintai di dunia dia dicintai di langit, belum tentu. Dan belum tentu juga orang yang dimusuhi di dunia dia dimusuhi di langit, belum tentu. Bisa jadi dia dimusuhi di dunia, tapi ahlul arsy yang ada di langit sangat mencintai dia, sangat mengagungkan. Dan banyak orang-orang yang diagungkan di dunia tapi dimurkai oleh penduduk langit. Nauzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah kita ketika bermuamalah, bersosialisasi di masyarakat, kita hendaknya berhati-hati. Jangan sembarangan kita ini bermuamalah kepada seseorang. Bahkan kadang orang-orang soleh itu dia melakukan hal-hal yang seorang wali,
Seorang wali-wali besar kadang-kadang dia mencoba untuk menjatuhkan dirinya di hadapan manusia itu biasa. Bagaimana caranya dia dianggap bukan orang alim, bagaimana dia dianggap supaya dianggap diremehkan orang, dia berbuat sesuatu. Seperti cerita almarhum Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Adi. Habib Ali, seorang alim, soleh, luar biasa, sernya besar sekali, tapi berbuat sesuatu sehingga orang meremehkan dia. Kalau sudah orang meremehkan dia, beliau tidak bisa sombong kepada orang lain. Jadi kadang-kadang dia berulang, kadang-kadang berkata apa yang hendaknya orang itu menilai buruk dirinya. Jadi dirinya aman. Saya sudah dinilai buruk oleh orang tersebut. Saya sudah diremehkan oleh orang tersebut. Nah, aku dianggap orang yang tidak tahu apa-apa. Aku dianggap orang yang bodoh. Aku dianggap orang yang hina. Aku dianggap orang yang sok tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena jika seseorang dianggap bodoh, dianggap remeh, dianggap hina, hati dia damai dan hati dia tidak berbahaya atas godaan iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang seperti itu, berbuat sesuatu. Karena banyak juga seorang wali Allah ini dia terkenal, dianggap seorang wali. Akhirnya dia pajang sepeda motor Harley Davidson. Itu ada yang seperti itu. Jadi supaya dianggap dia itu orang yang remeh, dianggap orang yang keduniawian, dianggap orang yang rendah di hadapan Allah, dia pasang motor di rumahnya, kasih motor, dianggap dia orang yang masuk itu menganggap ini orang biasa, bukan orang dekatnya Allah, untuk menghilangkan aibnya orang, untuk menghilangkan, kalau bahasa Jawanya kena motor, kena matanya orang. Makanya doanya itu a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir hamah wa min kulli 'ainin lamah. Itu sering kita baca seperti itu untuk menghindarkan daripada kena matanya orang. Maka jangan sesekali kita menolak permintaan siapapun selama kita bisa. Apapun yang bisa kita berikan. Jangan sampai kita menolak daripada sedekah. Sebab baginda Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan as-shadaqatu 'alal aqarib shadaqatun wasilatun. Sedekah kepada kerabat merupakan penyambung silaturahmi. Nah, ini hadis ini menyindir orang-orang yang senantiasa sedekah tetapi kepada orang yang jauh, tidak pernah sedekah kepada kerabatnya sendiri. Kalau sedekah itu kepada teman-temannya yang jauh, kalau sedekah itu kepada orang-orang yang jauh, tapi melupakan saudara kandungnya sendiri, tapi melupakan daripada keluarganya sendiri, tapi melupakan tetangga kanan kirinya sendiri. Mending sedekah keluar daripada sedekah di kanan kiri. Jadi sedekah itu kadang-kadang digunakan untuk memuliakan dirinya. Tak sedekah wong iki kering orang ini. Dikasih sedekah berapapun tidak pernah memuji, tidak pernah terima kasih. Ini keren orang ini. Sedekah wong liya. Nah, ini yang menyebabkan daripada sedekah itu kandas. Jadi kalau orang sedekah menginginkan kalau dirinya dimuliakan, alhamdulillah.